Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di narasi Datafest kali ini. Tema kita Datafest kali ini adalah workshop, terlebih terkait getting insight from your text data. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pengolahan terkait data-data teks. Mungkin teman-teman sering mendengarnya data itu bentuknya angka ataupun hal-hal yang lain. Jadi kita akan mencoba bagaimana mengetahui apakah bisa nggak sih data teks itu diolah dan manfaatnya itu apa. Oke, seperti itu. Mungkin kita mulai saja. Saya ingin memulainya sebentar. Oke, yang pertama, yang perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama aku Octavian Suprasetya. Di sini saya akan berperan menjadi moderator teman-teman dari Datafest kita kali ini. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa rules di workshop kali ini. Yang pertama, mohon teman-teman menggunakan username itu sesuai pada saat registrasi. Dan mohon matikan Zoom sehingga tidak ada noise-noise dari teman-teman sehingga nanti pemateri akan bisa menyampaikannya dengan maksimal. Kemudian nanti teman-teman bisa tanya lewat chat Zoom ataupun nanti langsung pada saat sesi tanya jawab. Gitu. Kemudian teman-teman akan mendapatkan sertifikat jika dan hanya jika teman-teman mengikuti workshop hingga akhir dan melakukan pengisian feedback form. Kemudian recording di kali ini jadi akan tersedia di channel YouTube Narasio selamat-lamatnya H+7 dan akan dikirimkan barang bersamaan dengan sertifikat. Jadi nanti teman-teman pastikan nama yang digunakan teman-teman itu sesuai baik saat registrasi ataupun feedback form dan saat Zoom ini. Gitu. Kemudian nanti teman-teman harap mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background saat foto bersama, sesi foto bersama. Seperti itu. Nah, kemudian ada challenge nih dari narasumber teman-teman yang nanti mengikuti Datafest kali ini, yaitu dengan cara screenshot ataupun membuat story di Instagram dengan mengetek kita @narasudata. Pastikan IG teman-teman tidak private sehingga dari kami bisa melihatnya. 3 peserta terbaik akan mendapatkan sebesar 25.000 dan nantinya akan diumumkan di Instagram Narasudata. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman nggak usah terlalu berlama-lama lagi. Kita akan perkenalkan pemateri kita kali ini, yaitu Mbak Nila Mufidah. Beliau merupakan AI engineer di Widya Bicara. Seperti itu. Beliau berawal dari data analis lagi, dan kemudian menjadi AI engineer. Dan mungkin kita langsung panggil aja Mbak Nilam, silakan bergabung. Halo Mbak Nilam. Halo Mas Okta. Halo, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Masih bisa melihat matahari. Udah lama nih nggak ketemu Mbak Nilam di suatu acara gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa terkait teks analitik ataupun terkait secara umum AI engineer tuh gimana, mungkin nanti bisa tanya aja ke Mbak Nilam karena Mbak Nilam memang fokusnya di teks analitik ataupun di NLP gitu ya Mbak Nilam ya. Ya, benar sekali. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama lagi, mungkin bisa langsung aja Mbak Nilam, silakan membawakan materinya dan teman-teman bisa maksimalkan apa yang nantinya diberikan sama Mbak Nilam. Silakan Mbak Nilam. Oke, terima kasih Mas Okta. Mungkin aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya share screen-nya? Oke, sebelumnya aku buka dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang gitu ya teman-teman. Semoga tetap semangat walaupun ini di akhir pekan gitu ya, di hari Sabtu. Semoga materi yang bisa saya berikan nanti bisa membuat teman-teman terbuka gitu bahwa oh ternyata baru tahu nih data itu nggak cuma data angka gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin aku pingin tahu dulu nih, kira-kira dari teman-teman, seberapa mengenal sih sebenarnya dengan teks analis gitu ya, atau teks mining mungkin ya. Boleh dari tim Narasio di-share screen, di-sharekan link Jamboard-nya ya, teman-teman. Teman-teman boleh sambil diisi gitu di Jamboard-nya. Nanti teman-teman tuliskan aja gitu. Mungkin jadi nanti bentukannya seperti ini ya, teman-teman boleh tarik di sticky note
tuliskan aja seberapa teman-teman mengenal sih tentang text mining atau text analis gitu ya. Sambil nanti aku menjelaskan materinya. Oke, kita balik lagi ke materinya. Oke, sebelum kita masuk ke text analis itu apa atau text mining itu seperti apa gitu ya teman-teman. Ada hal yang mau aku bahas dulu nih gitu. Jadi di dunia ini gitu ya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ternyata data itu yang teman-teman mungkin masih ada yang berpikir bahwa data itu hanya berupa angka gitu ya, atau data itu yang bisa diangkakan gitu. Nah, maksudnya kayak data mungkin seperti data penjualan atau data keuangan gitu kan. Itu kan datanya yang kebanyakan angka gitu. Tapi sebenarnya data itu banyak banget teman-teman. Ada yang berupa teks, juga ada yang berupa image, ada yang berupa voice, ada yang berupa video, ada juga yang number gitu ya. Jadi sebenarnya data itu tidak terkungkung, yang didefinisikan sebagai data itu hanya yang berupa teks gitu, tapi yang berupa number gitu. Tapi sebenarnya data itu banyak banget tipenya, ada teks, ada image dan lain-lain. Nah, kebetulan yang akan kita bahas hari ini kita akan fokus ke satu aja jenis datanya, yaitu data teks gitu. Nah, sebelum kita masuk ke data teks itu seperti apa, bentukannya atau kegunaannya untuk apa gitu. Jadi saya mau ngebahas sedikit tentang namanya web scraping gitu. Nah, web scraping ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih, atau apa sih web scraping gitu ya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke text analis gitu ada dua hal, yaitu web scraping sama crawling data gitu. Nah, dua metode ini gitu ya teman-teman, itu biasanya dilakukan untuk collecting data gitu. Kalau kita mau mengakses sebuah data, kita harus punya dulu nih datanya seperti apa gitu. Kalau kita nggak punya datanya seperti apa, kita nggak akan mungkin bisa menganalisa kayak gitu kan. Atau misal sering tuh sekarang kan kalau di sosial media atau di apa kan, kalau ngomong tuh by data dong kayak gitu. Nah, sebenarnya by datanya itu bisa juga by datanya berupa datanya tuh teks kayak gitu. Gitu. Jadi datanya nggak cuma angka gitu. Nah, salah satu metodenya adalah pengambilannya menggunakan web scraping atau crawling. Web scraping dan crawling gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya web scraping itu gitu ya? Web scraping itu adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sejumlah data atau mengekstrak sebuah data dari situs website gitu. Jadi kalau teman-teman pernah buka, jadi sebenarnya ini tuh kalau web scraping itu kita ngambil dari isi dari si website yang kita lihat gitu. Misalnya teman-teman buka Google terus cari artikel tentang data teks gitu ya. Terus teman-teman nggak mau nih ngopi paste gitu. Saya mau ngambilnya semua gitu. Nah, proses pengambilan itu bisa dilakukan dengan web scraping. Jadi teman-teman cuma ngambil, nggak perlu ngopi di drag dari atas sampai bawah gitu, tapi bisa cuman kita melakukan sebuah codingan gitu, terus nanti bisa ambil semua datanya. Mungkin kalau cuma satu halaman atau satu website gitu, kelihatannya ribet mbak ngoding cuma satu website doang kayak gitu kan. Tapi bayangkan kalau misalnya banyak banget nih yang kita mau ambil gitu. Biasanya sih yang memang yang paling umum digunakan itu adalah untuk mengambil atau mengekstrak data dari Twitter biasanya, atau dari sosial media yang lain seperti Facebook, Instagram gitu kan. Itu biasanya sering banget tuh dilakukan, web scraping itu sering dilakukan untuk data-data tersebut gitu. Terus apakah web scraping itu legal gitu kan? Jadi kadang kita takut ya, boleh nggak sih gitu. Secara prinsip gitu ya, yang penting kita menjaga tentang data protection, service, ada tidak menyalahgunakan data-data rahasia dan data-data yang sifatnya non-public information. Jadi apakah web scraping itu legal? Sebenarnya legal gitu, asalkan data itu sudah dipublish. Biasanya kan kalau data itu sudah dipublish gitu di website gitu kan, biasanya dia sudah yakin bahwa itu adalah data milik publik gitu. Jadi misal kalau teman-teman, jadi ini teman-teman perlu hati-hati juga dari sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman nulis tweet di Twitter atau buat status di Instagram gitu, secara tidak langsung gitu ya, teman-teman itu sudah mengizinkan opini teman-teman itu dilihat oleh halayak umum. Jadi suatu saat ada orang mau ngambil datanya teman-teman, nah berarti teman-teman itu sebenarnya sudah menyetujui bahwa datanya teman-teman tuliskan, tuangkan di situ adalah milik publik.
gitu. Jadi kayak bebas orang-orang boleh menggunakan dengan apa. Makanya sekarang kan banyak yang bahwa jejak digital itu tidak bisa hilang kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya. Karena kalau teman-teman sudah sekali posting atau sekali nge-tweet gitu ya, itu sudah dianggap datanya teman-teman itu adalah milik publik gitu. Sama halnya dengan foto atau video atau misal rekaman suara kayak gitu-gitu kalau sudah dipublik di sosial media ya, kadang yang paling dekat dengan kita adalah sosial media gitu ya. Teman-teman itu sudah dianggap sebagai mempublish data opini atau pendapat teman-teman. Tapi beda ketika case-nya adalah seperti WhatsApp gitu kan. Kalau WhatsApp itu kan ada kredensialnya sendiri gitu. Kita nggak akan bisa nge-scraping data-data yang bersifat pribadi, yang contohnya kita harus login kayak gitu-gitu, itu biasanya kita tidak bisa ambil gitu. Kayak misalnya contohnya yang paling sering itu adalah WhatsApp ya, kita nggak akan mungkin bisa ngambil data percakapannya teman-teman kecuali kita punya dasar hukum. Misalnya kita punya surat putusan dari hakim atau apa, itu kita bisa buka. Tapi kalau tidak, kita tidak bisa buka karena mereka punya sistem security-nya sendiri gitu ya teman-teman. Oke, terus ada juga yang bilang, terus saya juga pernah dengar nih Mbak, namanya crawling gitu. Nah, sebenarnya scraping sama crawling ini sama atau beda sih kayak gitu. Jadi memang namanya hampir kegunaannya hampir sama ya teman-teman. Cuman kalau scraping itu biasanya, kalau scraping itu yang diambil itu hanya yang di depan, yang teman-teman lihat gitu ya, kayak misal artikel berita gitu. Nah, yang kita ambil itu yang kita lihat saja gitu. Jadi kayak artikel beritanya siapa, ditulis kapan, diposting kapan, terus judul artikelnya ini siapa, kayak gitu. Nah, itu biasanya kalau scraping itu hanya mengambil tampak depannya saja. Sedangkan kalau crawling itu dia biasanya yang mengambil itu bot gitu ya, bukan manusia, tapi biasanya dia tuh kayak kita naruh sebuah bot. Kalau crawling itu yang diambil tidak hanya sisi depannya, tapi kita lihat belakang-belakangnya juga. Jadi kayak kalau crawling itu lebih kayak laba-laba gitu teman-teman. Misalnya kita mau ambil satu websitenya Google gitu, nanti dari Google kemana, di dalamnya ada apa, Google ini larinya kemana, websitenya kemana lagi, larinya kemana lagi. Nah, itu biasanya kalau crawling itu seperti, jadi dia lebih detail kalau crawling. Nah, biasanya kalau crawling itu yang melakukan itu bukan manusia, tapi biasanya yang melakukan itu adalah bot. Jadi, nah kalau crawling ini untuk apa sih kayak gitu. Nah, biasanya crawling ini paling sering digunakan untuk search engine gitu. Kalau teman-teman tahu Google gitu kan, kalau kita mau ngetik apa itu teks analis kayak gitu kan, nah, kan kita bisa ngasih tahu tuh bahwa oh dari linknya ini. Nah, sistem crawling itu ada di belakangnya sistem search engine-nya Google gitu. Jadi dia ngekstrak data, dia nyari kata kunci teks analis itu dari berbanyak website kayak gitu. Itu salah satu penerapannya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau di scraping dia mengekstrak data atau berbagi source, sedangkan kalau di crawling dia lebih ke mendownload atau indeksasi page dari website. Dan crawling ini juga biasanya kalau teman-teman dari yang bagian marketing gitu ya, pernah mengenal SEO atau teman-temannya, itu biasanya sistem untuk bikin SEO-nya itu buat ngangkat biar website kita itu top paling pertama gitu ya. Kalau di search di Google itu dia pakai metode crawling. Terus kemudian kalau di scraping itu tidak perlu mengunjungi setiap halaman, kalau di crawling perlu untuk mengunjungi setiap halaman hingga setiap line. Terus kalau di scraping itu bisa baik besar maupun kecil ukuran datanya, sedangkan kalau crawling itu pasti jumlah data yang kita ambil pasti besar gitu. Terus ada beberapa, nah yang kita sering gunakan gitu ya, biasanya untuk text data analis itu kita seringnya pakainya yang scraping gitu ya, untuk collecting data gitu. Apakah crawling nggak bisa buat collecting data gitu? Bisa, cuman tidak umum digunakan gitu ya teman-teman. Jadi yang lebih sering itu yang kita pakai adalah scraping. Nah, ada beberapa framework gitu ya, atau bahan package gitu ya yang bisa kita gunakan di Python gitu ya, karena yang kita akan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan itu adalah Python. Itu ada namanya Beautiful Shop, ada Selenium, sama ada namanya Scrappy gitu. Terus kita udah bahas nih tentang data collection gitu. Nah, hari ini terus kita lanjut ke pembahasan tentang text analysis. Text analysis itu apa gitu ya?
Text analis adalah studi yang mempelajari proses analisis unstructured data untuk mendapatkan suatu informasi yang memiliki nilai, makna, atau pattern gitu. Jadi gampangannya adalah kita menganalisa nih dari setiap teks yang kita punya gitu. Entah itu teksnya adalah review dari sebuah produk, atau misal hanya cuitan-cuitan gitu ya di Twitter, atau misal hanya postingan-postingan gitu. Bisa aja kita misal nih, siapa ya? Misal Mbak Desi Cahyaningrum gitu ya. Aku pengen tahu nih Mbak Desi Cahyaningrum, Desita Cahyaningrum nih orangnya kayak gimana sih? Dia itu cara berbicaranya seperti apa sih kayak gitu. Nah, aku bisa aja nih melakukan analisa dengan melihat kayak komentar-komentar Mbak Desita ketika di Instagram, atau misal ngelihat kalau dia posting terus di bawahnya ada kayak apa sih note-nya gitu ya, itu kayak gimana sih cara dia menulis, apakah disingkat, bahasanya seperti apa, itu kita bisa analisa gitu bahwa oh ternyata Mbak Desita ini sukanya dia sukanya kalau nge-tweet bahasanya baku kayak gitu, atau misal dia sukanya nge-tweetnya itu hal-hal yang berbau dengan tanaman misal, atau Mbak Desita sukanya dia nge-tweet masalah kehidupan sehari-hari aja gitu, yang berat-berat nggak mau diposting misal, itu bisa banget. Jadi teks analisis itu adalah cara kita melihat dari kumpulan teks nih, banyak banget huruf-huruf gitu ya, atau kata-kata gitu, dia punya arti apa sih, punya makna apa sih kayak gitu. Terus nah, sebenarnya teks analis atau teks mining itu di mana sih gitu ya? Kalau dari segi teknologi gitu ya, dia itu di tengah-tengah antara data mining, database, library information, terus kemudian ada statistik, ada AI atau machine learning, ada computation linguistik gitu. Dia ada di tengah-tengah. Jadi teks mining itu atau teks analis itu dia mencakup semua tuh, ada data miningnya, ada database-nya, ada statistiknya, ada AI dan machine learning-nya, kayak gitu. Terus kemudian, nah kita bahas sedikit tentang tipe data. Jadi tipe data itu apa gitu ya teman-teman. Tipe data itu ada dua, sebenarnya ada tiga sih, cuman yang paling umum itu ada dua, ada structure sama unstructured data kayak gitu. Nah kalau structured data itu datanya udah rapi nih, gitu. Jadi udah kelihatan bahwa oh ini kolom review, oh ini labelnya kolom review ini apa gitu. Nah structure data apa maksudnya data structure itu biasanya paling sering kalau data-data yang numerik sih memang. Kalau data teks itu memang kebanyakan dia di unstructured data gitu kan. Unstructured data itu dia kecampur-campur lah istilahnya. Kita tidak bisa jadi kalau istilahnya kalau kita buka di Excel gitu, itu nggak rapi gitu. Nggak bisa kelihatan nih kolom-kolom ini kolom mana. Kalau structured data itu bisa kelihatan, oh ini ID, ini nama, ini tanggal, ini waktu gitu ya. Kalau unstructured itu dia kecampur-campur. Nah, kebanyakan memang kalau data teks itu dia adalah unstructured data gitu. Karena ketika kita ngambil dari Twitter gitu kan, ya udah yang akan keambil kan Twitter orangnya aja gitu. Dia orang paling mentok-mentok kita punya label ini siapa yang tweet kayak gitu. Cuman kan isi teksnya gitu kan rata-rata kan ya udah sama aja kayak gitu. Itu. Terus nah, sebenarnya di teks analis itu banyak banget metodenya gitu ya, teman-teman. Banyak banget yang kita bisa kulik dari mulai recommendation system, ada namanya klasifikasi teks, ada clustering teks juga, ada namanya search engine juga gitu. Atau nah, tapi yang kita mau fokuskan akan kita bahas di hari ini itu adalah sentimen analis gitu. Apa sih sentimen analis gitu ya? Jadi sentimen analis itu adalah kita melabeli setiap kumpulan data itu menjadi positif, negatif, atau netral gitu. Jadi kalau sentimen itu jatuhnya seperti klasifikasi ya kalau teman-teman pernah dengar gitu. Jadi kita mengelompokkan kumpulan data itu sentimennya gimana sih? Apakah dia negatif kah, atau dia netral kah, atau dia positif gitu. Labelnya biasanya kalau sentimen jelas ya, pasti ada 3 atau 2 gitu, bisa positif negatif atau ada netralnya gitu. Jadi kalau sentimen pasti jelas gitu labelnya. Nah, nggak mungkin labelnya ada 10 gitu, enggak gitu ya teman-teman. Oke, tantangan dalam teks analitik itu apa sih gitu kan? Jadi tantangannya itu yang pertama adalah mendapatkan kesimpulan dari format yang tidak tentu dan sulit untuk dianalisis dengan cara biasa gitu. Jadi kalau kita
pakai data numerik kan mungkin kita bisa melihat ya bahwa di toko A, misalnya ini data penjualan kayak gitu kan. Oh, di toko A dia akan mengalami penurunan penjualan di bulan Februari, atau misal kita atau nanti dia akan naik nih di bulan Agustus gitu penjualannya. Nah, itu kan kita bisa kayak gitu tuh kalau di datanya numerik. Nah, kalau di data analis itu di data teks gitu, kita nggak bisa tuh mereka-reka seperti itu gitu, karena datanya kan teks gitu. Jadi kita analisanya lebih ke kayak artinya apa sih gitu, maksudnya dia bilang saya mau makan itu maksudnya gimana sih kayak gitu, apakah saya mau makan itu maksudnya dia lapar ternyata, jadi kayak gitu sih. Jadi lebih kayak teks analis itu lebih ke kayak kita melihat kumpulan huruf-huruf atau kumpulan data itu sebenarnya artinya apa sih gitu, maksudnya apa sih kayak gitu. Terus kita juga bisa menggali insight, tantangannya lagi adalah kita mencari insight dari data-data itu gitu. Kita punya kumpulan data banyak, misalnya saya punya kumpulan data tentang Twitter yang merujuk atau mention Yogyakarta gitu. Nah, dari Twitter itu tuh sebenarnya apa sih yang mereka sering bahas kayak gitu. Kita bisa lihat tuh insight-nya. Nah, cuman kan karena datanya banyak banget, terus orang juga menulisnya suka-suka mereka gitu ya. Ada yang tulisannya disingkat-singkat, atau misal campuran bahasa Jawa campur bahasa Indonesia, atau mungkin misalnya dia turis gitu ya. Dia nge-tweetnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, kita kan harus bisa mengekstraknya gitu. Maksudnya insight-nya dari berbagai banyak bahasa atau berbanyak word atau huruf gitu tuh sebenarnya maksudnya apa sih yang kita bisa analisa kayak gitu. Gitu. Terus tahapan-tahapan gitu ya. Ini tahapan secara general gitu. Apakah tahapannya akan selalu persis seperti ini, Mbak? Gitu. Enggak, jawabannya enggak gitu ya. Jadi ini adalah tahapan umum gitu ya, teman-teman, yang biasanya digunakan untuk menganalisa sebuah data teks gitu. Yang pertama ada pre-processing data, terus yang kedua ada feature engineering atau feature selection gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah memilih atau menentukan apa sih yang mau kita ubah gitu. Yang kedua ada modeling. Terus kemudian yang ketiga ada prediction. Modeling di sini adalah maksudnya kita mau bikinnya apa nih? Kalau tadi kita akan bahas tentang sentimen, jadi kita mau bikin sebuah model nantinya gitu ya. Kalau kita masukin sebuah Twitter, kita udah bisa tahu nih, kalau misalnya Mas Okta nulis hari ini aku bahagia banget gitu ya. Nah, itu masuknya apa sih sentimennya kayak gitu. Nah, terus nantinya itu adalah di tahap modeling. Terus kemudian kalau prediction itu dia di tahap menentukan. Jadi kalau modeling itu kita bikin modelnya dulu, kita bikin skema, atau kalau di matematika itu kita bikin persamaannya dulu gitu ya. Sedangkan kalau di tahap prediction itu kita memasukkan nih data yang baru, nanti keluar labelnya apa kayak gitu. Terus yang kelima adalah output. Yang kelima adalah output the class kayak gitu. Nah, sebenarnya ke tahapan ini tuh apakah sekali doang selesai gitu? Jawabannya enggak gitu ya, teman-teman. Biasanya tahapan ini tuh selalu berulang, dilakukan berkali-kali kayak gitu. Oke. Lalu di tahap teknik pre-processing gitu ya. Biasanya ada apa aja sih? Kalau di data teks itu ada spesial ya, teman-teman. Jadi biasanya ada dilakukan namanya lower atau uppercase gitu. Kenapa harus dikecilin atau digedein semua gitu? Karena kalau di Python atau beberapa teks analisis itu, bahasa pemrograman itu sensitif dengan huruf besar kecil gitu. Misalnya menulis kata Jogja gitu. Kalau J-nya besar sama J-nya kecil itu kadang dianggap dua data yang berbeda. Padahal maksudnya intinya adalah sama gitu. Yang kedua adalah menghilangkan karakter yang tidak diharapkan, karena kita pakai datanya teks gitu ya. Pasti banyak banget tuh orang yang suka ngasih emotion, emoticon atau tanda WK kebanyakan ya gitu. Karena itu perlu dilakukan analisa atau analisa lebih lanjut gitu. Kemudian ada tokenization. Tokenization ini apa? Dia nge-split gitu ya. Pasti kan data yang masuk ke kita itu bukan kumpulan kata gitu, tapi bukan kata-kata, tapi dia udah jadi satu rangkaian menjadi sentence atau kalimat gitu. Nah, karena sistem itu kadang menganalisis dalam bentuk potongan-potongan kata, jadi kita perlu motong-motong itu. Nah, itu tahapan itu namanya tokenization gitu. Terus kemudian ada namanya stemming dan lemmatization gitu. Kalau stemming itu
stimulus lemmatization itu masuk ke kayak mengubah bentuk kalimat aslinya itu, kata misal membaca jadi baca kayak gitu. Jadi kayak membalikan ke kata dasar. Kalau stop word itu menghapus kata-kata yang tidak penting gitu. Terus ada TF-IDF. TF-IDF ini masuk ke feature engineering gitu ya teman-teman, atau masuk ke feature selection. Jadi mengubah dari kalimat, dari huruf ke number gitu. Terus ini beberapa package yang akan populer kita pakai gitu ya di Python untuk text analysis, ada NLTK, spasi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita time to practice, tapi sebelumnya mungkin dari Mas Okta gimana? Apa kita langsung aja atau mau ada Q&A terlebih dahulu? Langsung saja mungkin, Mbak. Oke. Jadi teman-teman boleh ini ya, boleh dibuka linknya di sini gitu ya. Di sini nanti untuk codingannya gitu ya, ada di GitHub. Di kolom chat kayaknya udah dikirim ya sama teman-teman Narasio gitu ya. Oke, aku buka. Oke, karena kalau bagi teman-teman yang belum familiar dengan GitHub gitu ya, cara downloadnya gimana kayak gitu. Nanti teman-teman boleh klik yang nih bagian kode di sini, diklik nanti ada download to zip, nanti teman-teman bisa langsung download aja. Gitu. Bagi teman-teman yang mungkin belum familiar ya terhadap GitHub gitu. Nah, di sini ada file PNB-nya. Nah, ini file PNB-nya teman-teman bisa taruh di Google Drive gitu ya bagi teman-teman yang belum menginstal Python atau Conda atau Jupyter Notebook, teman-teman bisa pindahin aja ke Google Drive. Nanti kalau teman-teman belum menginstal Google Colab gitu ya, teman-teman bisa menginstal di sini lainnya, terus dihubungkan ke aplikasi lainnya untuk install Google Colab-nya gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah bisa menginstal, teman-teman langsung buka aja materinya, diklik kanan, buka dengan Google Colab. Harusnya kalau sudah keinstall dia udah ada di sini gitu ya bagi teman-teman yang belum menginstal Google Colab kayak gitu. Gitu. Oke, kita langsung ke hands on ya teman-teman. Oke. Yang pertama, sebelum kita melakukan teks, karena kita pakai Google Colab gitu ya. Oh ya, aku mendemokannya menggunakan Google Colab ya teman-teman. Jadi karena kita pakai Google Colab, jangan lupa untuk disinkronkan dulu gitu ya, Google Colab-nya dengan Google Drive, karena data saya ada di Google Drive gitu ya. Jadi saya perlu mengaktifkan Google Colab saya dengan Google Drive gitu, biar datanya bisa keambil di sana, saya bisa ngambil data dari Google Drive saya gitu ya, atau saya mau nyimpen datanya nanti ke Google Drive kayak gitu. Ini yang ini codingan untuk mengaktifkan Google Drive gitu ya. Harusnya teman-teman kalau run gitu ya, kalau mau run ini shift enter aja gitu. Nanti harusnya kalau ngeran ini nanti teman-teman kayak ngasih permission gitu ke Google Drive untuk mengkoneksikan ke Google Drive gitu. Nah, terus kalau di tahapan ini itu saya masuk ke direktori yang isinya notebook saya ada di mana kayak gitu. Nah, kalau teman-teman oke, ini untuk connectingnya ya. Nanti langsung izinkan aja. Nah, kalau teman-teman lupa atau bingung posisinya di mana gitu ya, teman-teman bisa buka di sini ada nah nanti di sini biasanya kalau ini udah oke, ini belum selesai. Biasanya kalau sudah ini udah, nah ini udah gitu ya. Nah, di sini ada namanya G Drive gitu. Nah, teman-teman bisa sesuaikan posisinya di mana, misal di My Drive, terus kemudian di Narasio, ada di workshop NLP gitu ya. Terus di sini misal di notebook gitu, nanti bisa copy paste aja terus dipindahkan ke sini. Misal workshop NLP aja, terus copy paste. Ingat ya teman-teman, harus di dalam tanda petik gitu. Terus dia perintahnya itu dia pakai CD atau pakai persen ya, karena ini dalam Colab jadi pakai persen, terus kemudian ada CD, terus tinggal di run aja, shift enter, nanti udah kelihatan tuh dia udah masuk ke direktorinya teman-teman yang teman-teman mau setting gitu. Terus kemudian bisa pakai tanda seru ls untuk melihat
apa aja sih di folder notebook itu isinya ada apa aja. Ternyata ada IPNB-nya, terus kemudian ada datanya kayak gitu. Gitu ya. Terus ini beberapa package yang akan kita gunakan gitu ya, teman-teman. Beberapa package yang akan kita gunakan untuk melakukan text analysis atau text mining gitu ya, atau bisa juga karena kita fokus akan membahas sentimen analis, jadi untuk menggunakan analisa sentimen analis gitu ya. Di sini udah dikotak-kotakin, ini untuk visualisasi, ini untuk pre-processing, encoder, split data, modeling dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, karena kita menggunakan satu package atau satu library yang tidak diinstalkan gitu ya oleh si Colab gitu. Nah, kita perlu menginstalnya di Colab kita gitu. Nah, caranya gimana? Nah, salah satu nama package-nya adalah Sastrawi. Sastrawi ini untuk apa gitu ya? Sastrawi ini untuk pre-processing. Nah, ini. Nah, biar kita bisa memanggilnya gitu, kita perlu menginstal terlebih dahulu misalnya dengan cara seperti ini gitu ya, pakai pip install, dan jangan lupa menggunakan Python, menggunakan terminal gitu ya, nggak perlu bisa jalankan ini di terminal gitu, atau teman-teman pakainya lokal gitu, cukup install ini di terminalnya teman-teman gitu. Tapi karena saya pakainya Colab atau teman-teman pakainya yang Jupyter Notebook gitu, kalau mau menginstalnya di dalam Jupyternya atau di dalam notebooknya, teman-teman perlu tambahkan tanda seru di depannya. Nanti ini di shift enter aja, ini adalah, dan ini harus connect internet ya teman-teman untuk bisa menginstalnya gitu. Oke gitu, terus kemudian ini beberapa package-nya. Terus, oh ya, data yang kita gunakan gitu ya teman-teman adalah data review produk di e-commerce Lazada gitu. Jadi kita mau menganalisa nih atau melihat sentimen dari si data review produk di Lazada gitu. Beberapa produk di Lazada gitu. Nah, kebetulan gitu ya, karena kita cuma punya waktu yang sempit gitu. Nah, nanti kita langsung ke tahap kita udah dapat datanya gitu ya. Jadi kita nggak masuk ke tahap scrapingnya gitu, karena cukup lumayan dalam gitu ya, kalau dan cukup memakan waktu kalau kita mau sampai di scrapingnya gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau mau ambil kelas Generasio harusnya dia dibahas sih ya, bagaimana sih cara scraping kayak gitu, atau scraping itu detailnya seperti apa sih kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk codingan untuk manggil nih si datanya gitu, karena data kita berupa CSV gitu ya, kita pakai bantuan namanya Pandas gitu, package namanya Pandas. Nah, package-nya mana ya? Oh, di atas banget. Pandas. Jadi untuk data frame, jadi ini tuh kalau di Python itu ada satu tipe data gitu ya, namanya data frame gitu. Sebenarnya data frame ini tuh sama halnya kayak di Excel gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pasti kalau cukup familiar ya dengan Excel atau spreadsheet gitu kan, teman-teman bisa ngelihat kotak-kotak kayak gini rapi gitu ya, udah ada nama kolomnya, nama index row-nya, terus dia ini masuk kemana kayak gitu kan. Nah, itu cara biar bisa ngelihat bentukan seperti itu namanya, kalau tipe datanya kalau di Python namanya data frame gitu ya. Nah, pakai bantuan package namanya Pandas yang kebetulan udah aku singkat dengan nama PD biar lebih gampang aja. Nah, untuk manggil datanya cukup pakai pd.readcsv, terus kemudian masukkan nama datanya apa gitu. Dan posisinya ya, kalau ternyata teman-teman, nah tadi kan makanya kenapa penting melihat posisi di folder ini tuh ada data apa, ada apa aja sih gitu. Nah, ternyata data aku kan sebenarnya di data Lazada sini gitu kan. Nah, cuman kan datanya itu di data Lazada sini. Nah, nama CSV-nya itu kan sebenarnya yang review ini gitu. Nah, tapi posisi data aku di sini cuma data Lazada doang gitu. Makanya di sini perlu menambahkan nama foldernya apa, terus kemudian data nama file datanya apa gitu. Kalau kebetulan teman-teman nggak di folderin langsung, jadi file notebooknya, IPINB-nya, terus file CSV-nya tuh langsung sejajar di satu folder yang sama. Itu yang foldernya dihapus aja.
Jadi langsung kayak gini. Itu juga bisa kayak gitu ya, teman-teman. Jadi terus nama filenya juga kalau teman-teman nama filenya ganti cuman review aja, ya berarti ininya dihapus. Jadi cuman review aja. Jadi ini harus sesuai gitu ya, teman-teman, sama directory dan nama filenya teman-teman. Gitu. Nah, di data ini gitu ya, kita punya banyak banget nih ya kolomnya. Ada kategori, ada name, ada rating, ada original rating, ada review title, review content, like count, upvote, downvote, helpful, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena kita menganalisis sentimen, pasti objek utama yang kita gunakan adalah review konten sama review title. Jadi dua kolom ini ya yang akan kita pakai sebagai kolom utama gitu yang akan kita mau analisa. Nah, tapi kita perlu nih menentukan labelnya atau gampangannya kalau teman-teman pernah belajar regresi gitu ya, intinya variabel Y-nya gitu atau label dari bagus, mantap, dah sesuai pesanan itu tuh sebenarnya apa sih gitu, kategorinya tuh apa sih gitu. Nah, biar kita tidak perlu melabelinya manual, kita ambil dari data si rating ini gitu. Kan di rating ini kita udah bisa lihat nih secara gambaran umum aja gitu ya, kita udah bisa melihat bahwa kalau ratingnya semakin kecil berarti kan dia semakin jelek atau kita bisa anggap itu sebagai negatif gitu. Kalau dia semakin besar kan 1 sampai 5 ya biasanya rating itu. Nah, kalau dia semakin besar dia artinya semakin bagus atau review kita bisa bilang bahwa reviewnya itu adalah positif kayak gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin yang kita akan ambil adalah review konten, review title, terus kemudian rating, sebenarnya original rating juga bisa diambil, terus kemudian name, kategori juga bisa mungkin ya, kita biar bisa tahu gitu ya, sebenarnya yang di review ini produknya apa aja sih, kayak gitu. Terus, nah ini untuk sekedar info gitu, kayak info kalau mau melihat data kita itu ada berapa banyak yang tidak kosong, terus tipe datanya itu apa, apakah objek atau integer atau float atau string kayak gitu ya. Itu bisa dilihat dari pakai nama data frame-nya apa gitu ya. Kita inisialkan di sini namanya apa, misal df underscore data gitu ya. Nah, untuk melihatnya pakai .info buka kurung tutup kurung. Gitu. Terus kita udah manggil nih datanya gitu ya, sebelum kita masuk ke EDA atau melihat insight dari datanya, alangkah lebih baiknya kita lakukan pre-processing data terlebih dahulu gitu, biar datanya lebih cleaning, lebih bagus. Jadi ketika kita yang analisa tuh benar-benar data yang udah bersih nih, udah nggak ada yang kosong mungkin atau ada kata-kata yang tidak penting gitu ya. Tahapan yang akan kita lakukan adalah menghapus data missing, kemudian lower atau upper, terus menghilangkan pattern atau karakter yang tidak diperlukan, ada tokenizing, ada mungkin lemmatization kita lompati ya teman-teman, kita ganti pakai steaming gitu ya. Terus kemudian menghilangkan stop word. Nah, lemmatizing sama steaming ini sebenarnya apa ya? Biasanya sih salah satu aja sih yang dipakai gitu, jarang pada keadaan nyatanya ya, jarang dipakai kedua-duanya, lebih sering pakai salah satunya aja. Biasanya kalau udah pakai steaming nggak pakai lemma, gitu. Kalau udah pakai lemma nggak pakai steaming, atau mungkin juga bisa juga gitu nggak pakai dua-duanya. Jadi tahapan pre-processing ini nggak baku ya teman-teman, apakah 7 tahapan ini harus dilakukan semua atau saya melakukan 6 aja atau apa harus 6 aja gitu, enggak. Jawabannya nanti tergantung kebutuhan teman-teman untuk menganalisa datanya seperti apa. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah pilih gitu ya, dari banyak kolom yang kita punya ini, kita cuma pilih 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja gitu. Ada review title, review konten, name, sama kategori gitu. Nah, kita lihat nih, panjang datanya setelah kita ambil ada 203.787, 200 ribuan ya. Terus yang tahap pertama yang kita lakukan adalah gitu ya, sebelum kita melakukan lain-lainnya gitu, lebih baik kita cek dulu nih data missingnya gitu. Nah, di Python itu ada kemudahan, di Pandas itu ada kemudahan untuk langsung menghapus data yang kosong gitu. Jadi kita langsung ngambil, saya mau ngambil data yang nggak kosong aja kayak gitu. Sebenarnya apakah data kosong itu harus dihapus gitu ya? Jawabannya enggak. Tergantung kebutuhan juga sih teman-teman. Cuman kebetulan karena kita nggak tahu nih mengisinya, kalau datanya kosong, kalau nggak kosong ini diapain ya gitu. Nah, kita kan nggak tahu caranya gimana gitu ya. Nah,
Makanya lebih aman gitu, kita lebih untuk menghapus saja gitu. Tapi biasanya kalau ini datanya misalnya ini data di perusahaan saya gitu ya. Nah, terus kok ini kosong nih, kenapa? Nah, itu biasanya kadang kita ganti dengan misalnya nih kan review titelnya kosong. Oke, mungkin dia lupa kali nulis titel gitu ya. Kita bisanya ganti yang kosong ini dengan untitled kayak gitu. Atau misalnya tidak memasukkan judul kayak gitu itu juga boleh. Biasanya sih kalau data teks gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah menganalisa data numerik sebelumnya gitu ya. Kalau datanya itu kosong kan bisa kadang diganti dengan nilai median atau misalnya diganti dengan nilai rata-rata. Gitu. Nah, kalau teks nggak bisa tuh diganti dengan median atau rata-rata gitu ya. Biasanya digantinya dengan suatu sentence atau kategori baru gitu yang intinya mendefinisikan suatu hal yang baru. Misal kayak dia lupa masukin judulnya gitu kan. Sebenarnya nggak ada judulnya nggak apa sih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena kita lebih butuh ke review kontennya gitu. Nah, biasanya kadang diganti dengan tidak memasukkan judul gitu. Atau misalnya untitled kayak gitu doang. Biar datanya itu tidak kehapus gitu. Tapi kita kasih isi dengan yang lain gitu. Itu untuk data teks gitu ya. Terus tapi kalau kesempatan kali ini kita hapus saja gitu daripada kita bingung gitu, kita nggak tahu kan sebenarnya data itu kita boleh kita hapus atau tidak boleh kita isi dengan nama yang lain atau tidak kayak gitu ya. Jadi kita pilih hapus saja. Tuh. Cara hapusnya dengan cukup memasukkan nama filenya tadi apa. Tadi kita definisikan baru di sini namanya new data gitu ya. Terus masukin drop terus buka kurung, tutup kurung gitu. Itu udah dia langsung kayak ngebuang data yang kalau ada NaN kayak gini ini pasti udah diseleksi sama si Python gitu. Nah, awalnya kita punya data 203-an, jadi sisanya cuman 21.000 gitu. Data banyak yang kosong gitu ya datanya. Itu setelah kita udah hapus nih bebas dari data kosong gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke lowercase gitu. Sebelum masuk ke lowercase kita join dulu nih dari review title sama review konten gitu. Misalnya kalau di sini ya menurut aku bahwa sebenarnya review title sama review konten ini bisa aja maksudnya sama kayak gitu. Atau misalnya dia kayak review title sama review konten ini sebenarnya intinya sama, dia adalah review kayak gitu. Nah, menurut aku ini akan lebih baik kalau dijoinkan aja gitu biar semuanya kena gitu. Karena keadaan nyatanya banyak orang yang dia malah nulis reviewnya itu di title gitu atau misal nggak tahu nih bahwa itu sebenarnya judul tapi dia nulis semua terus tiba-tiba terbatas nih 15 karakter kayak gitu terus dia lanjutin malah di review kontennya padahal harusnya yang review title itu judul yang konten itu isi reviewnya kayak gitu. Nah makanya aku pilih untuk menjoinkan kayak gitu menggabungkan dari kedua review itu gitu. Nah cara menjoinkannya gitu ya di sini kita cukup masukkan dua kolom nama kolomnya. Kan di sini nama kolomnya ada title sama konten gitu ya. Kita masukkan di sini. Ini nama datanya. Kan kita definisikan di sini sebagai new data clean gitu ya, teman-teman. Itu terus kemudian kita masukin di sini dua kolomnya. Terus kita joinkan pakai bantuan .join gitu. Terus tapi kita mau kasih antara kolom 1 dengan kolom 2 itu ada spasinya kayak gitu. Nah, kita bisa kasih di sini spasi. Kalau misalnya nggak kayak gini, nanti dia antara misal oke, mantap barang sesuai pesanan titik good gitu ya. Terus lanjut ke oke lagi tuh dia good oke-nya itu nempel gitu. Nah, saya maunya itu kepisah ada spasinya gitu. Makanya saya kasih di sini ada spasinya kayak gitu. Terus ini untuk menampilkan ini ya untuk menampilkan 5 data kalau kita mau lihat 5 data paling atas gitu bisa pakai .head. Kalau misalnya mau lihat 5 paling bawah pakainya .tile gitu ya ekor gitu. Terus setelah kita menjoinkan kita melakukan lowercase gitu. Nah, kalau di sini saya milihnya lowercase gitu. Jadi saya kecilin semua hurufnya gitu. Jadi saya melupakan
dia huruf besar jadi nggak gede semua tapi saya jadiin kecil semua gitu. Balik lagi gitu ya, kenapa harus kecil semua? Karena biar karena kalau di Python itu dia sensitif ya huruf besar kecil gitu. Jadi kalau misalnya Bima B-nya besar sama B-nya kecil itu dianggap dua karakter yang berbeda gitu. Padahal isinya sama-sama Bima, cuma beda huruf besar kecil aja gitu. Makanya biar lebih aman dikecilkan semua gitu. Ini cuma ngubah aja pakai bantuan dot lower ya. Nah, kalau di Python itu kalau misalnya tipe data kita string gitu, kita cukup pakai dot lower aja untuk mengecilkan data-data yang kita punya. Gitu. Terus kemudian selanjutnya kita masuk ke cleaning gitu. Kalau ini data yang sebenarnya kita data cleaning sih gitu ya. Cuman cleaning di sini tuh maksudnya adalah menghapus ada tag-tag HTML atau website-website gitu ya, link-link website atau email kayak gitu-gitu kan kadang orang suka masukin review tapi dia ada hashtag apa kayak gitu atau dia masukin kalau saya baca di link ini tuh harusnya bisa ya kayak gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya linknya kan nggak punya arti apa-apa kayak gitu. Jadi kita menghapuskan itu, terus kemudian kita menghapus tanda baca yang tidak diperlukan gitu ya teman-teman kayak misal titik dua atau misal seru-seru kebanyakan kayak gitu-gitu dan kita hapus karena mau titik mau seru mau tanda tanya kan untuk review gitu ya untuk sentimen kan sebenarnya kurang gitu ya kurang mengartikan apapun kayak gitu makanya nah di sini kita pakai bantuan regex gitu ya package regex untuk menghapus yang tadi tag HTML tanda baca gitu ya terus kemudian nah ini kita definisiin dulu apa aja yang mau kita hapus gitu terus di sini baru kita jalankan jadi kalau yang codingan ini itu untuk kayak mendefinisikan bagaimana sih kalau menghapus kalau yang ini menghapus tag HTML yang ini teks HTTP yang ini www terus kalau yang ini untuk punctuation-nya gitu ya terus ini untuk kita bikin jadi sebuah fungsi gitu ya biar kalau manggil tuh nggak perlu mendefinisikan satu-satu terus tapi cukup manggil fungsinya aja gitu ya udah bisa menerapkan untuk cleaning kayak gitu. Terus nah fungsi yang ini tadi kita aplikasikan nih ke data frame yang kita punya gitu. Udah, terus tadi kan kita punya ini yang kita join tadi, terus kita yang terus kolom ini yang kita cleaning tadi gitu. Nah, di sini kebetulan aku pisah-pisah ya, teman-teman. Jadi nggak aku tumpuk gitu biar apa? Biar nanti bisa kelihatan gitu perbedaannya kalau di cleaning sama nggak di cleaning gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, misal kita ambil data yang indeksnya 11 gitu. Di sini kan indeks 11 gitu. Nah, di sini kita lihat nih, sebelum dia di cleaning, tampilannya kayak gini, ini cicil pakai apa, mau tanya ini cicilnya pakai apa ya, terus setelah cleaning hasilnya akan seperti ini, tanda bacanya udah hilang gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita steaming gitu, steaming ini lebih ke membalikan kata kerja ke bentuk aslinya, jadi kayak membaca jadi baca, mendengar jadi dengar kayak gitu. Nah, karena kita pakainya data kita data bahasa Indonesia gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman juga perlu hati-hati gitu ya ketika menggunakan package steaming yang sudah disediakan oleh berbagai macam orang-orang gitu ya. Memang yang paling umum itu biasanya dua, ada NLTK sama sastrawi gitu. Nah, karena kita datanya pakai bahasa Indonesia, kita perlu cek dulu nih di NLTK apakah sudah support dengan bahasa Indonesia. Nah, cukup jelimetnya gitu ya di data teks itu kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan itu apa gitu. Kayak ini kita pakai bahasa Indonesia gitu ya. Steamingnya pun harus steaming untuk bahasa Indonesia. Kita nggak bisa nih ya pakai steamingnya untuk bahasa Inggris gitu. Nanti kalau steamingnya pakai bahasa Inggris, membaca nggak akan berubah jadi baca gitu, karena dia mengenalinya misalnya yang dia kenali itu bahasa Inggris gitu. Jadi kayak verb 3 atau verb 2-nya bahasa Inggris dibalikin jadi verb 1 kayak gitu kan. Nah, tapi kan kalau di bahasa Indonesia
nggak ada kayak gitu. Nah, makanya kita harus pakai package yang bahasa Indonesia. Begitu pula dengan bahasa-bahasa yang lain. Nanti seperti stop word atau seperti tokenizing itu juga harus digunakan untuk bahasa yang support gitu. Kalau misalnya package-nya itu supportnya bahasa Cina, terus kita taruh di bahasa Indonesia, nggak akan ngefek gitu. Mau kita kasih, nggak kita kasih juga dia nggak akan ada perubahan. Kayak gitu. Gitu ya untuk streaming. Terus kemudian selanjutnya, ini nggak akuran ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti run di tahap ini, jangan heran kalau cukup lama gitu ya ngerannya. Di sini aku ngerannya butuh waktu 29 menit gitu ya, karena memang proses tahapan streaming atau lema itu emang cukup memakan waktu yang lumayan lama biasanya. Tergantung datanya juga sih, karena datanya lumayan banyak ya, 21 ribuan tadi, pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Terus selanjutnya ke tahapan stop word gitu. Ke tahapan stop word ini tadi, nah stop word itu dia lebih ke menghapus data yang kita anggap itu tidak penting gitu. Jadi biasanya sih, atau menghapus kata yang kita anggap bahwa kata-kata itu tidak punya arti apa-apa terhadap label yang kita mau buat. Misalkan contohnya nih, kata dan gitu, atau kata aku gitu. Nah, kan kayak kata dan gitu. Dan itu kan mau dia maksudnya mau dia di negatif, mau kata dan kan dia tidak merujuk bahwa dan itu adalah negatif gitu, atau dan itu adalah positif gitu. Dan itu kan lebih ke netral. Jadi dan itu nggak punya hubungan apa-apa kayak gitu. Nah, makanya biasanya kata-kata kayak gitu itu dihapus gitu. Karena kalau dia ada, takutnya dia malah memberatkan gitu ya. Misalnya kayak membuat jadi punya nilai sendiri gitu. Karena kan apalagi kalau kita pakai nanti feature engineer-nya adalah TF-IDF gitu ya. Nah, TF-IDF itu kan dia fokusnya lebih kayak menghitung banyaknya kata itu muncul di suatu label gitu. Nah, kalau misalnya tadi kata dan gitu kan, ya proporsi munculnya di positif, negatif sama netral tuh nggak sebanding gitu. Dia lebih banyak di netral atau lebih banyak di negatif gitu. Padahal sebenarnya kata dan itu nggak ada artinya apa-apa kayak gitu. Mau dia ada atau nggak ada, kata dan itu juga ya udah sih kayak gitu. Makanya ada kata-kata seperti itu yang biasanya imbuhan kayak gitu biasanya dihapus. Atau biasanya nggak harus imbuhan juga sih, misal atau nama merek kayak gitu, itu kadang juga dimasukkan ke list stop word. Nah, kebetulan di sini ada 2 package yang dia sudah menyediakan list stop word untuk bahasa Indonesia, yaitu ada di NLTK sama di Sastrawi. Gitu. Makanya di sini kita menerapkannya ada 2, ada Sastrawi sama NLTK. Nah, kita perlu panggil dulu package-nya di sini. Yang bagian ini itu kita kayak mau manggil nih, sebenarnya bukan, kita mau ngambil korpusnya sebenarnya, korpus list yang masuk ke stop tuh ada kata apa aja sih kayak gitu. Nah, kebetulan kalau di Sastrawi itu ada sekitar 126 kata gitu ya, yang masuk ke dalam list stop word-nya mereka. Terus yang ini kita aplikasikan dan kita taruh di kolom namanya review STP Sastrawi gitu. Nah, kita ngambil dari yang si data rujukannya gitu, yang akan kita stop itu adalah dari review Steam yang sudah kita streaming tadi gitu. Terus, nah kalau yang ini, kalau yang Sastrawi memang itu package yang digunakan khusus untuk bahasa Indonesia, yang buat juga orang Indonesia gitu ya. Jadi memang khusus untuk Indonesia. Cuman NLTK ini kan lebih general gitu ya, lebih umum gitu. Kita perlu cek dulu nih, apakah bahasa Indonesia termasuk gitu. Ternyata di sini termasuk ya, ada Indonesian. Gitu. Makanya kita kalau mau manggil set stop word-nya, kita harus masukkan nih bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan adalah Indonesian kayak gitu ya. Nah, ternyata list stop word yang di Sastrawi lebih banyak, ada 757 gitu. Terus kita coba lagi nih, gitu. Kita coba kita cleaning gitu, kita hapus stop word-nya juga berdasarkan NLTK. Makanya di sini aku pisah gitu ya teman-teman. Ada yang NLTK sama ada yang Sastrawi. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan kalau menggunakan Sastrawi sama NLTK gitu. Terus kadang mungkin Anda sering bertanya, apakah
yang mana sih Mbak yang paling bagus? Apakah ketika listnya itu banyak yang lebih bagus kayak gitu? Itu jawabannya tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya, atau problem yang teman-teman mau selesaikan. Nggak selamanya yang besar itu bagus dan nggak selamanya yang kecil itu bagus kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan yang teman-teman mau gitu. Terus seandainya teman-teman mau menambahkan kalimat baru atau kata baru gitu yang teman-teman mau hapus. Misal karena ini produk dari Lazada, review dari Lazada gitu ya. Aku mau kata Lazada itu dimasukkan juga. Teman-teman bisa add gitu ya. Bisa dimasukkan ke dalam set list yang teman-teman punya. Bisa pakai bantuan. Misalkan kalau ini namanya list top board gitu ya. Misal pakai list top board terus pakai append aja, misal teman-teman mau menambahkan kata Lazada, nanti tinggal di enter, shift enter aja, kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau masukin, kayak gitu. Ini salah satu contohnya gitu ya, kalau teman-teman, karena kebetulan di sini tipenya adalah list gitu, jadi teman-teman bisa masukin data yang teman-teman mau, kayak gitu. Kalau list kan kalau mau menambah bisa pakai append. Gitu. Gitu untuk sampai tahap pre-processing. Sorry Mas Okta, ini mau lanjut ke EDA apa Q&A dulu? Lanjut saja, Manila. Nanti untuk Lanjut aja. Q&A bisa kita bantu di kolom chat. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Oke, kita udah nih ke tahap cleaning gitu. Kenapa sih kadang suka tanya gitu, kenapa kok tahapan pre-processingnya itu duluan sebelum EDA gitu? Karena kalau saya sih sebenarnya itu pilihan ya teman-teman. Apakah EDA dulu baru pre-processing itu sebenarnya itu pilihan gitu. Cuman kalau saya lebih suka EDA terlebih dahulu, lebih suka pre-processing terlebih dahulu biar yang kita EDA itu lebih clean gitu datanya, lebih jelas gitu datanya. Jadi nggak terganggu dengan data yang missing tadi kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku sih pribadi lebih suka cleaning dulu, baru nanti habis itu EDA. Oke. EDA. Jadi EDA ini apa sih gitu. Jadi kalau mungkin bisa masuk ke kayak visualisasi gitu ya, memvisualisasikan data yang kita punya gitu kan. Kita punya segini banyaknya data dengan kolom yang hasilnya cuma 1, 2, 3, tadi 4 ya, cuman 5 gitu, kok jadi kolomnya jadi banyak banget gitu. Terus kalau orang yang awam mungkin kan ini maksudnya apa sih tabel-tabel ini kayak gitu kan. Nah, kita harus bisa menceritakan nih data yang kita punya itu seperti apa. Nah, yang di EDA itu tidak hanya data teksnya saja gitu, tapi kita bisa menggabungkan dari data-data yang lain. Sama halnya seperti teman-teman kalau mau visualisasi atau analisa data numerik gitu ya. Jadi pakai kolom-kolom yang lain. Itu. Nah, di yang pertama ini saya mau melihat gitu, kira-kira kategorinya ini tuh kategori apa sih gitu. Terus saya cek nih setnya atau unik dari kolom kategorinya gitu. Ternyata uniknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gitu. Oh, ternyata kategorinya ini maksudnya adalah produk yang direview gitu. Jadi produk yang direview itu ada hard disk eksternal, ada laptop, ada smart TV, ada flash drive, ada televisi digital. Oke, berarti ini ada multi review istilahnya gitu ya, teman-teman. Review dari nggak cuma satu produk doang, tapi ada 5 produk. Gitu. Terus kita mau lihat nih, kira-kira rata-rata rating gitu ya di masing-masing produk ini tuh berapa sih gitu. Ternyata ternyata yang punya review paling besar nih ada di hard disk eksternal, reviewnya di 4,15. Terus kemudian review yang paling kecil itu ada di shop televisi digital, yaitu cuma 3,83. Walaupun dia kecil gitu ya, ternyata dia masih di atas 3 gitu. Kalau misalnya kita punya angka 0, misalnya 1 sampai 5 lah istilahnya ya. Review dari 1 sampai 5 gitu. Otomatis kan berarti titik tengahnya kan adalah angka 3 gitu kan. Berarti kita bisa bilang bahwa kalau reviewnya 0 atau 1 atau 2 gitu ya, itu kita bisa bilang bahwa reviewnya pasti jelek. Kalau 3 ini tengah-tengah atau netral gitu ya. Dan kalau 4 sama 5 ini termasuk review yang bagus gitu. Nah, berarti kalau 3,83 kan masih masih di atas netral gitu ya. Maksudnya masih lebih ke
bagus gitu. Jadi oke, berarti kita bisa lihat bahwa dari kelima produk ini reviewnya lumayan kayak gitu, nggak ada yang review jelek banget sampai 1,3 doang gitu kan. Oke, setelah kita lihat review dari produknya gitu, kita mau lihat rata-rata siapa sih yang paling banyak memberikan review gitu ya. Ternyata yang paling banyak memberikan review adalah Lazada Guest sama Lazada Customer gitu. Oke, berarti kebanyakan, nilainya tinggi banget ya, ada di 2,89 ribu gitu. Berarti kebanyakan orang kalau ngasih review itu kadang dia pakai akun dummy aja gitu, jarang pakai. Kalau di Lazada mereka lebih suka ngasih review itu pakai akun dummy doang gitu, nggak pakai nama akun biasa gitu. Misalnya kalau kita pakai yang misalnya kadang kalau kita mau beli review kan atau kita mau beli produk, kita harus masukin user ID dulu atau login dulu ke Gmail gitu ya. Ternyata kalau di Lazada kalau ngasih review banyaknya cuma pakai akun dummy doang, karena di sini ada Lazada gue sama customer lebih banyak ketimbang yang pakai nama akun sendiri gitu. Yang lumayan banyak di sini ada Haji A 250 gitu ngasih review. Berarti cukup sering nih beli 250 kali ya belinya, mereviewnya sih, belum tentu beli sih gitu. Nah, ini untuk sekedar untuk ngelihat berapa banyak sih rata-rata ratingnya berapa, terus siapa yang paling sering ngisi review kayak gitu. Terus selanjutnya, nah kalau untuk data teks ini gitu ya, kita punya ada satu visualisasi yang mungkin hanya dipunyai oleh data teks ya, namanya word cloud gitu. Word cloud ini apa gitu ya? Kegedean kayaknya. Coba kita kecilin biar bisa kelihatan semua. Nah, word cloud itu apa? Gitu. Jadi word cloud itu kita bisa melihat kumpulan kata-kata gitu ya yang ada di dalam data teks kita itu sebenarnya paling sering atau paling banyak ditulis gitu ya. Ini kita per kata ya teman-teman. Namanya juga word gitu ya. Per kata itu kata mana sih yang paling sering muncul gitu. Nah, kebetulan saat di sini itu saya untuk per produk gitu. Jadi sini untuk hard disk gitu ya. Dari hard disk kelihatan bahwa kata yang paling sering diucap gitu ya, ada barang, bagusnya, sama YG. YG nih yang paling banyak. Ini kayaknya orang bilang yang tapi disingkat. Nah, tapi nggak kena stop board nih karena disingkat, berarti korpusnya nggak pakai singkatan. Nah, ini biasanya kalau word cloud ini juga membantu kita untuk ngecek lagi apakah preprocessing kita udah sesuai gitu. Ternyata misalnya nih kata YG kan banyak banget nih muncul gitu kan. Harusnya, tapi YG ini sebenarnya nggak penting, dia cuma imbuhan aja gitu. Kita boleh tambahkan lagi nih di sini tadi yang di tahapan preprocessing tadi yang kita tambahin kata di list stop word kita kayak gitu ya. Terus kalau untuk yang laptop paling banyak nih apa? Ada laptop, barang gitu ya. Ada bagus, ada Lazada, ada cepat. Yang paling gede ini laptop ini ya. Kirim lumayan sering nih ditulis kayak gitu. Terus kalau untuk yang smart TV, ada TV, barang, kirim, Lazada yang samanya. Terus kalau untuk flash drive-nya ada barang bagusnya, kirim yang gitu ya. Kalau yang Word TV digital ada kirim yang barang Lazada TV-nya bagus. Nah, dari ini gitu kita udah bisa lihat nih bahwa ternyata kata barang ini cukup dominan muncul di hampir semua produk kayak gitu kan. Kayak barang kan banyak banget nih di sini munculnya. Nah, takutnya kan itu bisa membuat hal yang rancu gitu ya. Atau YG tadi banyak, kirim juga banyak gitu. Nah, apakah itu penting gitu? Balik lagi. Nah, menurut teman-teman ini apakah penting gitu ya? Apakah kata barang, bagus, kirim, YG ini perlu untuk dimasukkan untuk kita menentukan modelingnya. Kalau ternyata dirasa bahwa kayaknya kata Lazada ini nggak perlu ada sih, nggak ada artinya juga gitu. Nah, teman-teman boleh tambahkan lagi ke list stop word-nya gitu. Itu untuk tahapan edaannya gitu. Memang kalau sebenarnya kalau EDA itu nanti tergantung teman-teman juga sih, dan tergantung kebutuhan atau statement
problem statement yang teman-teman mau bikin gitu. Jadi banyak sedikitnya EDA itu tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya cuma mau lihat nih katanya yang paling banyak apa gitu. Terus kemudian review rata-ratanya berapa, siapa sih yang paling banyak ngasih review. Jadi saya cuma ngasih EDA-nya seperti itu. Tapi nantinya pada penerapannya kadang EDA itu lebih banyak kayak menjawab permasalahan yang ada. Kayak misal saya mau lihat kira-kira sih, oke, yang paling banyak ngasih review tuh si Haji A misal nih namanya ya, yang pakai nama. Kita abaikan dulu si Haji A gitu. Haji A nih biasanya review produk yang mana sih? Kayak gitu. Terus dia reviewnya di produk itu rata-ratanya berapa? Nah, itu kan bisa dibuat kayak nanti kalau mau teman-teman lihat kayak analisa customer atau customer insight itu bisa pakai ini tadi gitu, data text gitu. Terus kemudian atau Haji A nih biasanya nulisnya gimana nih? Apakah reviewnya caps lock semua atau dia kayak marah-marah atau kayak gimana atau biasa aja gitu. Dia si Hajira ini apakah dia nge-reviewnya bisa benar-benar sesuai gitu atau jangan-jangan dia memang kayak robot gitu yang suka nge-review aja, emang sengaja dipekerjakan untuk review. Nah, itu bisa dianalisa menggunakan kayak gini, task analysis, tergantung kebutuhan sih teman-teman ya. Oke, kita udah masuk ke EDA, sekarang kita masuk ke modeling gitu. Nah, nanti di modeling ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahap gitu ya untuk modeling. Yang pertama ada namanya label encoder gitu. Nah, label encoder ini apa gitu. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman. Kan sistem itu atau kita biasanya, jadi sistem itu bisa membuat model atau membuat sebuah persamaan itu kan harusnya dalam bentuk angka gitu. Sedangkan data yang kita punya itu adalah data teks gitu. Dan jadi kita perlu mentransformasikan nih data-data teks kita menjadi sebuah angka gitu. Nah, ini nih spesialnya data teks gitu ya. Jadi kita harus mentransformasikan si kata huruf-huruf kita ini atau word-word kita atau sentence kita ini menjadi sebuah angka gitu yang biar bisa diolah oleh sistem kayak gitu. Nah, ada 2 gitu ya, ada label encoder, maksudnya ada pengubahan dari sisi labelnya atau kategorinya, sama ada pengubahan dari sisi reviewnya itu sendiri gitu. Jadi yang label encoder ini untuk mentransformasikan labelnya, sedangkan feature engineering ini nanti itu lebih untuk ke reviewnya itu tadi. Gitu. Terus nah di label encoder ini aku ada 2 pilihan gitu ya teman-teman, pakai package-nya label encoder sama kita bikin set manual. Gitu. Kalau pakai package-nya label encoder itu kita panggil aja package-nya label encoder fit transform gitu ya. Dia bawaannya Skippy gitu ya. Bawaannya package Skippy gitu. Kita cuma tinggal panggil aja gitu ya. Dia langsung kayak nge-label encoderin gitu. Jadi dia kayak gini. Jadi kalau negatif, oh ya sebelumnya aku bahas dulu ini ya. Jadi di sini aku bikin, kan kita punya review ada 5 nih, tapi karena di sentimen itu dia cuma ada positif, negatif, sama netral gitu ya, jadi aku asumsikan gitu bahwa ketika dia negatif itu ketika reviewnya 1 sama 2, kalau reviewnya 3 aku anggap itu dia adalah netral, sedangkan kalau 4, 5 itu aku anggap dia sebagai positif gitu. Ini aku ubah dulu gitu ya. Jadi seperti ini, nanti seperti ini ada negatif, negatif, negatif kayak gitu. Karena reviewnya cuma 1, 1, 1, 1 kayak gitu. Terus kemudian kita ngubah negatif, negatif, positif itu tadi ke jadi angka, jadi sebuah kategorik gitu ya. Istilahnya data kategorik kayak gitu. Nah, itu kalau negatif aku buat jadi 0, kalau netral dia 1, kalau positif dia 2 gitu ya. Oh ya. Kalau di Python itu jalannya dari angka 0 ya, teman-teman. Jadi biasanya 0, 1, 2, pengindeksan juga dari 0, 0, 1, 2. Kebanyakan kalau di Python itu emang jalannya kecilan ya. Jalannya itu dari 0 gitu ya, teman-teman. Jadi 0, 1, 2 kayak gitu. Nah, makanya di sini tadi startnya dari 0 gitu ya.
0 adalah netral, 0 adalah negatif, 1 netral, 2 positif, kayak gitu. Ini kalau pakai label encoder, dia langsung otomatis ada kayak gini. Sedangkan kalau ini aku bikin manual juga, kayak gitu. Jadi kalau di manual ini sebenarnya lebih ke kayak aku maunya ini sebenarnya tujuannya adalah kita punya satu dictionary gitu ya, atau satu kumpulan data pasangannya. Jadi kalau 0 itu apa sih? Oh, 0 itu negatif, 1 itu netral, 2 itu positif gitu. Jadi kalau yang di manual ini aku punya set data set data apanya ya? Set data pasangannya. Jadi kayak 0 itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa. Nah, ini tuh sebenarnya tujuannya tuh kayak gitu. Untuk kayak jadi kayak bikin secara manual sih, bikin secara manual tapi juga punya data set labelnya itu pasangannya apa aja kayak gitu. Nah, kenapa sih kelebihan dan kekurangan gitu ya? Kelebihannya pakai yang atas sama yang bawah. Biasanya kalau yang atas ini jeleknya adalah kita nggak punya kumpulan datanya. Gitu. Jadi kayak kita nggak punya satu data acuan gitu ya. Jadi 0 itu kalau ini kan kebetulan labelnya cuma 3 gitu ya. Jadi kita bisa mengganti-ganti semuanya sendiri. Tapi bayangkan kalau ternyata label kita tuh ada 10 gitu kan. Kan kita cukup ribet ya teman-teman untuk mendefinisikan apakah benar 0 negatif, 1 ini apa, 2 ini apa, kayak gitu kan. Nah, makanya di sini aku kasih opsi yang bikin sendiri gitu. Jadi ketika nanti mau dipredik nanti di akhir gitu ya, aku tidak perlu mendefinisikan lagi gitu. Label 0 itu apa, 1 itu apa, 2 apa gitu. Aku udah simpen itu di sini di dictionary di sini kategori to ID sama ID to kategori gitu. Aku udah punya kumpulannya. Nanti kalau misalnya dipredik gitu ya, atau misalnya kayak mau masukin ketika kita udah bikin model, kita udah bikin sistemnya gitu, terus kita mau masukin data baru, ini apa ya sentimennya ya. Nah, itu dia bisa nggak cuman hasilnya itu nggak cuma 0, 1, 2, tapi bisa kelihatan bahwa ini negatif, ini netral, ini positif gitu. Gitu sih kekurangan dan kelebihan gitu ya teman-teman. Oke, setelah sudah label encoder gitu ya, mentransformasikan labelnya, sekarang kita split dulu nih sebelum kita TFID, sebelum kita mentransformasikan data reviewnya. Nah, split ini gunanya apa gitu ya teman-teman. Jadi split ini juga termasuk tahap mungkin remeh-temeh gitu ya, tapi ini penting gitu. Kita split ini maksudnya kita membagi data itu menjadi 2, ada data trend sama data test gitu. Kegunaannya apa sih ketika kita split jadi 2 kayak gitu. Nah, kegunaannya adalah kita mau bikin satu kumpulan data trend, data yang memang kita buat sih kan sebenarnya gini. Ini kan kita masuk ke tahapan machine learning gitu ya. Kita tuh tujuannya adalah mengajari sistem gitu. Misalnya kita ngajarin sistem nih bahwa kalau ada kata laptop HP oke, bagus, itu maksudnya adalah positif gitu. Kalau laptop ini jelek banget, itu dia negatif. Kita tuh ngajari sistem gitu bahwa kayak gini nih loh, kalau kata kayak gini nih positif, kalau kata gini nih negatif. Nah, itu kita pakai data yang acuan di data trend. Terus kalau tes itu kita ngelihat nih seberapa pinter sih si sistem ini bisa menjawab pertanyaan aku kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita perlu split data kayak gitu, karena biar tidak rancu gitu. Biar ketika misal kita punya akurasi trennya itu 90, apakah benar nih kamu sepinter ini kayak gitu kan? Nah, untuk mengakurasinya biasanya kalau kita di sekolah gitu kan dikasih kuis kan, dikasih atau kasih ulangan. Nah, ulangan itu adalah testing kita kayak gitu. Nah, kalau bisa data tes itu tidak ada di dalam data trend agar tidak ada bias gitu ya, agar kita bisa benar-benar tahu apakah model kita ini sudah powerful atau belum, apakah sistem kita ini sudah benar-benar pinter apa belum, kayak gitu, sudah bisa menjawab kebutuhan kita apa belum, kayak gitu. Jadi kalau bisa tes dan trend itu datanya terpisah, tidak saling berhubungan kayak gitu. Itu. Nah, di sini saya bikin proporsinya itu 25% banding 75%. Jadi 25% untuk data tes, sisanya untuk data trend gitu ya. Nah, sebenarnya untuk nge-split data ini banyak caranya gitu ya. Cuman yang paling sederhana memang nge-split seperti biasa seperti ini. Terus kita buat itu jadi trend. Data trend, namanya trend sama tes. Terus nah, sebelum kita masuk ke feature engineering dan modeling gitu ya. Nah, di sini aku akan bikin
3 model. 2 model, sorry. Akan bikin 2 model gitu. 2 model. Yang pertama model dengan stop word dan model tanpa datanya itu di stop word gitu. Kenapa sih harus bikin 2 kayak gitu, Mbak? Kayak gitu ya. Karena gini teman-teman, ada keadaan di mana stop word itu kalau kita hapus malah kita menghilangkan arti sesungguhnya gitu. Jadi kayak misal kita menghapus kata yang, aku, terus dia kayak gitu. Nah, apakah worth it gitu menghapus kata itu gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu tuh apakah se-worth it itu. Nah, bagaimana kita bisa tahu dia worth it atau enggak untuk kita hapus gitu? Akan lebih baik kita aplikasikan itu gitu di model kita. Jadi kita buat dua jenis gitu ya, ada yang dengan stop word sama tidak dengan stop word gitu. Nah, di sini dia yang ini kita proses untuk mentransformasikan tadi dari apa namanya kata-kata huruf tadi menjadi sebuah angka gitu ya. Biasanya sih hasilnya itu berupa matriks gitu sih teman-teman. Jadi kayak sebuah array gitu. Terus kemudian array itu yang akan dimasukin ke dalam model, yang akan diolah jadi sebuah model. Ini proses untuk mengubahnya. Terus setelah itu, nah yang di sini tahapan ini, itu dia kalau yang ini tuh dia untuk ngecek ukurannya, apakah udah benar. Jumlah label sama panjangnya data itu udah benar, ternyata benar. Dia 15808 kayak gitu ya teman-teman. Nah, kan ini makanya kalau yang tidak pakai stop word, dia pakai kolom yang review underscore steam. Kalau yang pakai stop word, dia pakainya yang stop analytica. Karena tadi analytica yang paling banyak ya, ada 710-an gitu. Terus, nah kalau yang ini tahap untuk bikin modelnya. Kita pakainya SVM gitu ya teman-teman. Kernelnya pakai yang linear, kita nggak kita otak-atik, default aja. Kayak yang linear, pakai sederhana gitu. Ini untuk codingan untuk bikin modelnya gitu. Makan waktunya sekitar cukup sebentar, nggak sampai 1 menitan mungkin ya. Itu terus kemudian nah yang di sini ini kita perlu ubah juga gitu ya. Si data tes kita kita transformasikan ke angka dulu, baru kita bisa masukkan ke dalam model gitu ya. Ternyata kalau kita lihat akurasinya untuk data tes kita, kalau nggak pakai stop word itu di angka 92%. Sedangkan kalau pakai ini sebenarnya berulang aja ya teman-teman. Bedanya cuma di datanya aja yang dipakai apa. Sistemnya maksudnya dari hiperparameter yang digunakan, model yang digunakan itu sama semuanya, feature engineering-nya juga sama. Yang membedakan cuma datanya aja. Sedangkan kalau yang pakai stop word dia di angka 91% gitu. Nah, ternyata cukup ada selisihnya gitu ya, ada 1% gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang ada orang yang 1% tuh nggak signifikan, Mbak 1% doang. Tapi ada yang berpikir 1% kerasa loh, ada yang kayak gitu. Jadi kita lihat aja biar apakah 1% itu kerasa atau enggak gitu ya perbedaannya. Gitu. Nah, ini kita coba bikin satu kalimat baru gitu. Bagus, yang pertama ada bagus-bagus aja sih, yang kedua bolehlah ya, yang ketiga apa nih barang nggak sesuai banget kayak gitu. Nah, kira-kira 3 kalimat ini gitu ya, dia akan ke label apa gitu. Nah, kita coba. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya kita di tahapan preprocessing yang di awal tadi gitu ya, ketika kita masukin predict new data itu tahapan preprocessingnya harus sama persis gitu. Kalau ada cleaningnya, ada lowercase, ada steaming, ada stop word, kita harus lakukan sama persis gitu. Kenapa? Karena biar sesuai gitu. Kalau nggak sesuai nanti pasti hasilnya akan jadi beda gitu. Bayangkan aja nih, misal pakai stop word gitu ya. Harusnya di pre-processing modelnya itu ada stop word-nya, tapi di sini nggak ada stop word-nya gitu kan. Nah, di modeling itu kata dan yang dihapus, tapi pas predict new data baru ada kata yang sama dan. Kan sistem bingung ya, yang ini apa? Dan ini apa ya? Kayak gitu kan. Makanya biar si sistem nggak bingung kayak gitu kan. Nah, kita perlu lakukan tahapan pre-processing sama seperti yang kita lakukan ketika modeling.
gitu ya teman-teman. Terus kemudian ini udah bentukannya gitu ya, setelah di pre-processing, terus kita coba gitu hasilnya gitu. Oh ternyata bagus-bagus aja malah salah nih, harusnya dia positif gitu ya. Bolehlah ya juga harusnya netral. Apaan nih? Dia malah negatif. Jadi di sini bisa kelihatan nih, benernya cuma dia negatif doang gitu. Berarti ini model tetap harus dibenerin nih karena dia belum bisa deteksi yang bagus gitu. Terus yang bolehlah ya ini juga harus dibenerin. Berarti datanya model kita masih kurang sesuai nih gitu untuk data yang kita mau gitu. Nah, itu untuk sentimen. Nah, itu bisa dilakukan banyak hal sih teman-teman untuk membaguskan model gitu ya. Bisa diulang lagi, dimasukin data baru atau direkonstruksi lagi, dilihat apakah proporsi kata bagus, kata boleh, kata tidak sesuai itu sudah benar kayak gitu. Gitu sih untuk hands on-nya gitu ya, untuk demonya lah ya, demo menggunakan text analysis udah selesai gitu sampai di sini, sampai dipredik gitu ya. Terus mungkin ini sih yang paling sering ditanyain adalah sebenarnya text analysis ini untuk apa sih Mbak? Kayak gitu kan. Ngapain sih kita repot-repot untuk kayak gini kayak gitu kan. Nah, jadi text analysis itu sering banget gitu ya, tanpa teman-teman sadari sebenarnya analisa teks itu paling sering dekat dan yang paling dekat dari kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Dari mulai misal kita buka Instagram, kita lihat kalau kita buka IG, siapa yang paling muncul nih story-nya paling depan sama fotonya siapa yang paling atas muncul di story kita gitu kan. Itu tuh sebenarnya di dalamnya itu ada namanya rekomendasi system gitu ya. Nah, itu kan salah satu metode yang ada di dalam teks analis. Jadi kita misal teman-teman sering ngeklik nama narasio data gitu di IG-nya. Nah, pasti nanti kalau teman-teman buka IG, narasio ngeposting data, dia langsung paling atas sendiri kayak gitu kan. Nah, itu adalah salah satu penerapannya. Terus kemudian tanpa teman-teman sadari juga, misal teman-teman searching di Google tadi ya, kayak misalnya cari teks analisis itu apa kayak gitu. Itu juga salah satunya adalah karena ada namanya search engine, itu tuh juga salah satu dari penerapan dari teks data. Kebetulan ini cuman yang sentimen analis. Nah, kalau sentimen analis ini buat apa sih Mbak sebenarnya gitu ya. Jadi memang paling sering ini tuh dilakukan, kita memang nggak kelihatan gitu ya dari kita gitu, tapi dia biasanya digunakan untuk sama perusahaan-perusahaan atau kayak e-commerce itu untuk melihat apakah kinerja dari mereka itu sudah baik, atau misalnya dari produk-produk kayak gitu-gitu bisa ngelihat bahwa oh ini produk layak nggak untuk dijual gitu. Oh produk ini setahun kita jualan tapi reviewnya negatif terus, ya udah kita stop aja jualannya kayak gitu sih. Salah satu. Oke. Mungkin kita lihat sambil di sini ya Jamboardnya sebentar sebelum kita tutup. Pernah belajar tapi sudah lama tidak menggunakannya. Pengen bisa crawling data yang berlogin. Oke, baru dengar. Analisa mengolah data seperti data siswa, data pendaftaran, data gambaran. Oke, lumayan cukup banyak yang ngerti ya. Pernah dengar aja. Oke, jadi memang ada yang bilang pernah dengar aja, ada yang sudah pernah nyoba gitu ya. Mungkin itu aja dari aku, Mas Okta. Aku kembalikan ke Mas Okta mungkin. Oke, Mbak Nilam, terima kasih untuk pemaparannya. Mungkin ini nih, ada beberapa pertanyaan. Kita Q&A sebentar aja dulu. Ambil teman-teman nyoba. Mungkin pertanyaannya ini, dari Kak Arif. Untuk tes data, apakah sebaiknya dilakukan cek jumlah datanya dulu? Gitu. Apa maksudnya? Sentimennya udah dipisahin dulu, positifnya berapa, ininya berapa, netralnya berapa, negatif berapa, sehingga nanti akurasinya lebih baik atau gimana, gitu. Oke. Jadi memang sih lebih baik, tapi biasanya gini sih Mas. Ada memang yang split data itu ada namanya, aku lupa namanya apa ya. Dia itu misalnya ada metode itu dia ketika nge-split data itu dia memproporsikan labelnya gitu. Nah kalau kebetulan misalnya label kita, tadi aku nggak cek ya, labelnya itu apakah imbang antara netral, positif, sama negatif gitu. Nah kalau misalnya nggak imbang itu sebenarnya kalau nggak salah namanya grid search apa ya, aku lupa namanya. Itu tuh dia
Bisa kalau kita mau nge-split data itu, dia memastikan apakah datanya itu di setiap label itu proporsinya udah benar. Jadi kalau misalnya nih, proporsi data netralku lebih sedikit gitu ya. Nanti ketika masukkan data tes, dia juga ngambil 25%. Jadi ngambil 25%-nya itu gini, 25% total data positif, negatif, sama netral gitu ya. Dia ambil 25, 25, 25, 25, 25 gitu. Biasanya kalau pakai grid search itu kalau nggak salah kayak gitu cara ngambilnya gitu. Kalau yang split data yang tadi aku demokan itu dia langsung aja sih dia acak semua datanya, terus dia ngambil 25-nya. Memang kalau data yang imbalance gitu ya, itu lebih bagus ketika nge-split datanya itu melihat proporsi dari si masing-masing labelnya. Jadi sebanding gitulah ngambil datanya. Itu sih, Mas. Apa tadi siapa ya yang tanya ya? Aku lupa. Kak Arif tadi yang nanya. Oke, Oh terima ya. kasih Mbak Nila. Mungkin untuk pertanyaan teman-teman, ini ada juga pertanyaannya dari Kak Wahyu Calvin. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Untuk teman-teman yang lain bisa dipersiapkan dulu pertanyaannya. Nah, sambil menyiapkan pertanyaannya dan mencoba-coba lagi terkait pengolahan datanya tadi, apakah ada yang missing atau error, ataupun nanti ada teman-teman yang ingin eksplor lebih lagi, mungkin kayak tadi kan ada kategori, teman-teman pengen ngeliat aja yang harddisknya gimana, yang TV-nya gimana, silakan dieksplor dulu. Nanti ada pertanyaan akan tanyakan. Dan mungkin kita bisa langsung masuk aja ke sesi Q&A. Pertanyaan tadi dari teman-teman yang tadi sempat aku simpan itu yaitu ini Mbak Nilam. Ada yang masih nanya untuk package ataupun modul yang bahasa Indonesia kan Rawi. Nah, apakah itu masih relevan karena last update-nya sudah cukup lama? Pertanyaan kedua, kan sentimen itu lebih subjektif. Bagaimana untuk memfilter apakah dia benar-benar artian data training split-nya itu semisal tidak ada unsur rating ataupun ada yang ya kita tahu orang bisa sarkas gitu loh. Apakah itu benar-benar review beneran kah atau gimana? Kemudian dari Mbak Nilam sendiri, semisal pernah menggunakan teks analitik menggunakan Twitter, boleh di-share tips and triknya untuk penggunaan analisa di Twitternya itu sendiri. Silakan Mbak Nilam. Oke, terima kasih. Kayaknya dari Mas Wahyu Kelvin ya tadi ya yang tanya ya. Oke, Ya, untuk ya betul. apakah sastrawi masih relevan atau enggak gitu ya. Sejauh pengalaman aku sih memang masih relevan gitu ya untuk teman-teman pakai. Tapi memang kita balik lagi tergantung data kita nih kayak gimana kayak gitu. Nah, memang kalau datanya cukup sederhana gitu ya dan cukup rapi gitu ya. Kalau sastrawi dipakai untuk data review atau Twitter itu kurang oke. Kenapa? Karena banyak slang-slangnya, banyak singkatan-singkatan, banyak bahasa-bahasa yang dari bahasa Jawa, dari bahasa Sunda atau bahasa-bahasa daerah lain yang kebetulan menjadi umum buat kita gunakan gitu, atau bahasa-bahasa keren yang kayak bahasa serapan dari Inggris yang sering itu tuh memang kurang relevan. Memang yang jadi gini, sebenarnya di text analysis itu feature engineering tadi gitu ya, itu tuh nggak cuma ada TF-IDF, tapi ada yang namanya language model, ada yang namanya nanti mengenal n-gram dan banyak halnya gitu. Nah, memang kebiasaannya sih kalau datanya udah cukup dinamis gitu ya, cukup aneh-aneh lah, nggak baku, misalnya nggak rapi banget, itu memang biasanya yang dipakai itu untuk feature engine-nya itu pakai language model, karena dia bisa melihat data aslinya, terus dia juga bisa memahami bahwa slang itu, misalnya kata singkatan YG itu maksudnya adalah yang, kayak gitu kan, itu tuh dia bisa memahami gitu. Memang kalau yang sederhana yang aku demokan tadi adalah yang aku anggap itu tahapan yang simple gitu, yang paling sering digunakan itu memang pakainya sih streaming pakai dari sastrawi sama feature engineering-nya cukup pakai TF-IDF aja. Tapi sebenarnya feature engineering itu banyak banget, dan kalau bahasa Indonesia kalau teks itu feature engineering cukup kompleks banget dan banyak banget, tapi ini bahasa Indonesia ya. Itu dan aku beberapa kali ngobrol sama orang-orang yang lulusan MIT dan lain sebagainya itu menganggap bahwa
menganalisa data teks bahasa Indonesia tuh susah banget gitu karena orangnya suka campur-campur kalau nulis gitu. Dan singkatannya tuh bisa berubah-ubah kayak gitu kan. Bisa kalau kayak apa ya? Contohnya kayak misalnya singkatan yang misalnya kayak singkatan YG itu ada yang untuk yang, tapi ada orang lain YG itu bukan untuk yang, tapi sayang misal kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan yang cukup jelimet gitu di Indonesia kayak gitu sih. Terus yang kedua adalah bagaimana kalau misalnya dari Twitter gitu ya, best practice-nya kayak gimana sih biar kita punya labelnya atau biar cleaning-nya lebih bagus kayak gitu. Nah, memang nanti kita kenal juga namanya metode namanya clustering gitu. Kita mengelompokkan gitu. Kalau kalau kita ambil dari data Twitter gitu kan pasti nggak ada labelnya gitu, pasti nggak ada positif negatifnya. Biasanya itu dibuat kayak dikelompokkan. Jadi kalau kalau clustering itu kita nggak perlu variabel Y ya teman-teman. Jadi kita gelondongan aja data gitu. Terus kita kelompokkan sendiri nih mana sih data-data yang berhubungan, mana yang nggak kayak oh ini kita kumpulin nih oh dari data row ini row 1, row 10, row 12, row 14 itu masuknya negatif. Oh kalau row 6, 10, nah 6, 21, 72 itu masuknya positif kayak gitu-gitu. Nah, itu clustering itu untuk ngelompokin kayak gitu sih. Terus kalau memang kalau Twitter itu apa ya best practice-nya kalau pakai data Twitter pasti harus cleaning dulu ya. Kalau data Twitter tuh pasti perlu dipertajam di cleaning datanya karena data Twitter itu cukup jelimet ya untuk cleaningnya karena orang suka semaunya sendiri kalau nulis gitu ya. Biasanya sih kalau kalau data Twitter itu yang lumayan rumit dan lama itu di tahapan cleaningnya. Tapi untuk modelingnya kalau cleaningnya udah oke, biasanya gampang untuk modelingnya kayak gitu sih. Untuk pertanyaan dari Mas Wahyu Kelvin ya, gitu. Oke, Mbak Nila, seperti itu sharing dari Mbak Nila terkait pertanyaan-pertanyaannya Kelvin tadi. Mungkin ini juga, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran, apakah NLP-nya untuk sentiment analysis, ataukah hal itu bisa, apa NLP bisa meningkatkan sales? Mungkin kalau dari aku yang bisa menjawab, tergantung kebutuhan, karena kalau NLP atau text analysis ya kita fokusnya ke data teks. Mungkin kalau peningkatan sales secara spesifik mungkin itu perlu data-data informasi yang lain, karena mungkin kalau ya umumnya NLP membuat sentiment analysis, jadi mungkin seperti yang Manilam tadi di e-commerce, oh ternyata produk ini udah lama dijual, sentimennya jelek, berarti kan dia harusnya ada evaluasi lagi dari produk tersebut. Jadi mungkin secara nggak langsung, maksudnya tidak secara langsung, NLP bisa meningkatkan sales dan yang lain. Mungkin gitu. Mungkin dari, mungkin ini deh, aku mau nanya deh ke Kak Nilam, terkait ke Mbak Nilam, terkait general aja si data engine, si data scientist, ataupun di posisinya Mbak Nilam itu, apakah pekerjaannya itu dilakukan ibaratnya per individu, misalkan kalau tadi kan ya bikin codingannya sendiri, bikin skripnya sendiri. Nah, apakah itu nanti diperlukan tim? Nanti di suatu tim, apabila ada tim, apa pembagian kerja itu gimana sih, Mbak Nilam? Gitu. Mungkin teman juga penasaran atau gimana gitu. Data scientist tuh kerjanya individual, apakah tim? Kayak gitu. Oke. Oke, jadi apakah tim atau individual itu juga tergantung ini sih teman-teman. Jadi kalau memang semua itu tergantung desain dari perusahaannya. Ada perusahaan yang memang mendesain, jadi dia dikelompokkan berdasarkan kayak aku mau buat satu tim data kayak gitu. Nanti satu tim back end, satu tim front end, ada yang kayak gitu. Nah kalau didesainnya seperti itu, otomatis ketika bikin sebuah sistem yang istilahnya kita kalau di data science itu lebih ke ngerjain otaknya gitu ya teman-teman. Kalau back end atau front end kan kalau mungkin gampangannya gini, kalau data science atau yang berhubungan dengan data science lah atau AI engineer gitu ya, itu tuh sebenarnya kita tuh ngerjain otaknya. Kalau di dalam bentuk tubuh ya, kita tuh bikin otaknya kayak gitu. Gimana sih bikin otaknya itu biar bisa berpikir, bisa mengerti gitu ya. Kalau di sisi back end atau back end kan mungkin sarafnya, kalau front end secara visualnya kayak gitu-gitu kan. Nah, karena kita bikin si otaknya ini gitu. Nah, kalau misalnya skema kelompoknya langsung tim data, tim back end, tim front end gitu. Biasanya kita kerjanya tim gitu. Misal aku diminta tolong untuk mengerjakan tolong dong Mbak buatkan sistem mendeteksi
biar setiap komplainan yang masuk itu udah kebagi-bagi bahwa ini harusnya yang ngurusin tim marketing, yang ini yang ngurusin tim CS, kalau yang ini yang ngurusin tim sales kayak gitu kan. Jadi langsung deliver gitu semua yang masuk gitu, nggak perlu kita send sendiri kayak gitu kan. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau aku memang tim di perusahaanku adalah tim data, biasanya kita dibagi gitu. Kita ngerjainnya jadi barengan kayak gitu. Apa namanya? Dibagi kayak misalnya siapa nih bagian cleaning, siapa bikin modeling atau bagaimana kayak gitu. Itu biasanya kita kerjanya tim. Tapi ada juga perusahaan yang modelnya itu adalah baginya per produk kayak gitu. Misal contohnya misalnya di perusahaan aku gitu ya, yang sekarang itu dia ngebaginya per produk. Jadi ada namanya produk voice, ada produk text kayak gitu. Nah, jadi di dalam satu produk text itu gitu ya, itu ada back end-nya, ada front end-nya, ada data science-nya, ada data engineer-nya. Jadi satu-satu semua gitu. Nah, kalau kayak gitu jatuhnya kita bikin istilahnya bikin otaknya itu sendiri gitu. Tapi kayak kalau kita butuh, oh aku butuh datanya, aku bikin otaknya aja. Tapi aku mau disediain dong datanya mana kayak gitu. Nah, itu biasanya nanti yang ngerjain tim data engineer. Jadi kalau sistem model perusahaannya kayak gitu, itu kita kayak kayak air gitu mengalir. Jadi postnya dari siapa dulu? Oh, data engineer-nya dulu nih ngumpulin data kayak gitu kan. Terus kemudian ke aku bikin otaknya. Oh, udah selesai nih aku bikin sistemnya. Itu aku kirim ke back end-nya kayak gitu. Dari back end-nya, oh kayak gini nih buat sistem sarafnya, misal jaringannya. Nanti front end-nya, oke, aku udah bikin badannya gitu. Aku tinggal minta back end buat biar bisa badannya itu bisa tangannya. Kalau misalnya gampangannya kalau kita bilang ambilkan tisu gitu kan. Kan otak kita berpikir ambilkan tisu tuh kayak gimana ya? Apa yang harus kita gerakkan gitu kan. Oh, kalau ambilkan tisu tuh tangannya gerak, kakinya jalan, tangannya gerak ambil kayak gitu kan. Nah, kita kan maksudnya adalah menerjemahkan itu gitu. Ambilkan tisu itu maksudnya apa yang harus gerak kayak gitu. Gitu sih. Mas apa? Oke. Terima kasih Mbak Nilam. Mungkin karena waktunya juga sudah hampir selesai, mungkin aku ingin menginformasikan kembali. Jadi teman-teman kalau yang ingin tertarik apabila sudah ada basic-basic di data scientist ataupun pengolahan datanya, teman-teman yang ingin ikut untuk assessment, ingin ikut senior data scientist bisa langsung aja ikut karena kelasnya akan dimulai di tanggal 1. Jadi teman-teman yang ingin langsung mengikuti assessment silakan langsung aja. Tapi untuk teman-teman yang masih bingung Python itu apa, pengolahan data itu gimana, teman-teman jangan khawatir karena kita akan ada kelas junior data scientist ataupun kelas-kelas yang lain yang sesuai untuk teman-teman. Dan menginfokan juga Mbak Nilam merupakan salah satu trainer di kita, di trainer di senior data scientist. Jadi teman-teman yang nantinya ikut nanti juga akan berjumpa dengan Mbak Nilam. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran terkait narasio data itu gimana, kemudian kelas-kelasnya itu apa aja dan gimana aja, teman-teman tunggu aja di sini. Nanti habis ini kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol singkat terkait hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan. Jadi nanti teman-teman yang ingin tanya silakan aja tanyain. Terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin absensi tunggu di kolom chat, nanti kami akan memberikan di sana. Gitu. Nanti akan link presensinya akan diberikan di chat. Teman-teman isi tolong sesuai dengan nama yang sesuai dengan saat registrasi karena kami akan mencocokkan apakah teman-teman memang mengikuti dari awal hingga akhir atau bagaimana. Takutnya teman-teman penggunaan namanya beda, nanti akan skip seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin masih penasaran terkait narasi data itu gimana, tunggu saja dulu, nanti kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas. Dan kita akan berjumpa kembali di saat narasi data fast berikutnya. Terima kasih teman-teman.